Tahun 1290 sebelum Masehi, Thebes, kota kehidupan, tentram, dan damai, yang merupakan mahkota berharga kerajaan Fir'aun Seti pertama. Kota itu tempat tinggal Imhotep, salah satu imam atau pendeta agung, serta tempat kelahiran seorang selir bernama Anaksunamun. Hanya Seti yang boleh menyentuh selir itu, tapi Imhotep dan Anaksunamun mengabaikan peraturan tersebut, bahkan rela menempatkan diri mereka dalam bahaya demi cinta. Suatu hari, ketika sedang berkunjung, Seti merasa sangat terkejut dan marah mengetahui selirnya telah disentuh. Apalagi yang telah melakukan hal itu adalah orang kepercayaannya. Hanya Imhotep yang bisa membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, Anaksunamun berkorban agar sang kekasih bisa melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Imhotep dan para pengikutnya menyusup ke ruang bawah tanah mencuri mayat Anaksunamun untuk dibangkitkan. Mereka melarikan diri jauh ke tengah padang pasir, membawa mayat tersebut ke Hamunaptra, kota kematian, tempat pemakaman kuno bagi anak-anak Fir'aun dan tempat bersemayamnya harta benda warisan kerajaan Mesir. Demi cintanya, Imhotep menentang takdir Tuhan dengan memasuki tempat terlarang untuk mendapatkan kitab kematian. Jiwa Anaksunamun telah dikirim ke dunia bawah yang gelap, organ-organ penting telah diletakkan di dalam kendi suci, dan ritual pun siap dimulai. Prajurit Fir'aun yang sejak tadi secara diam-diam mengikuti, menggagalkan ritual tersebut. Para pengikut Imhotep dikutuk dan dimumikan atau diawetkan hidup-hidup, sedangkan Imhotep sendiri dikutuk untuk menanggung Homdai, sebuah kutukan kuno paling mengerikan yang tidak pernah dijatuhkan sebelumnya. Imhotep disegel dalam sarkofagus, menjadi mayat hidup untuk selamanya. Kaum Medjay tidak akan membiarkan peti itu terbuka karena akan mendatangkan bencana dan wabah penyakit, mendatangkan makhluk pemakan daging terkutuk dengan kekuatan, kekuasaan, dan kejayaan yang tak tertandingi. Itulah sepenggal kisah dari sebuah film yang akan saya ceritakan, berjudul The Mummy, salah satu film terbaik sepanjang masa versi Bang TG yang rilis di tahun 1999. Dimana kala itu, Bang TG sedang imut-imutnya menjadi pusat perhatian di mana-mana, tapi bukan karena tidak pakai celana. Film garapan sutradara Stephen Sommers ini dibintangi oleh aktor dan aktris yang aduhai pada masanya dan pasti menjadi idola saya, yaitu Om Brendan dan Tante Rachel. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, yang pergi biarlah berlalu, yang masih di sini dijaga selalu. Mari kita lanjutkan ceritanya, wahai teman-temanku. Film dimulai dengan menampilkan Hamunaptra tahun 1923. Selama 3000 tahun, pertempuran telah terjadi di atas tanah terkutuk itu, tanpa mengetahui kejahatan apa yang terkubur di dalamnya. Selama 3000 tahun pula, kaum Medjay, keturunan dari pengawal suci Fir'aun, terus mengawasi. Dan kali ini, pertempuran yang terjadi antara penduduk asli dengan sisa-sisa Legiun Prancis. Karena sang komandan melarikan diri, perwira dengan pangkat tertinggi di bawahnya secara otomatis menggantikan. Dia adalah Rick O'Connell bersama temannya Benny. Pada awalnya mereka berjanji bertempur sampai mati. Namun ketika prajurit musuh mendekat, Benny malah melarikan diri. Kehabisan peluru dan kehabisan ide membuat Rick terpaksa ikut berlari, namun lagi-lagi Benny tega mengkhianati teman sendiri, sehingga ketika dalam kondisi terpojok, Rick hanya bisa pasrah dan menunggu mati. Namun sangat mengejutkan, musuh malah berlari ketakutan. Ternyata Rick berdiri di dekat patung Anubis. Pria itu mendengar bisikan-bisikan dan seketika pasir bergerak sendiri. Mungkin saja Rick sedang berhalusinasi akibat dehidrasi, dan mungkin yang harus dilakukan adalah segera pergi. Kaum Medjay merasa sangat bersyukur bahwa perang tersebut telah berakhir dan makhluk jahat masih belum ditemukan. Mereka juga tidak melakukan apapun terhadap Rick karena tak lama lagi padang pasir pasti akan membunuhnya.
3 tahun kemudian di Kairo, Mesir, tepatnya di salah satu museum dan pustaka, ditampilkan seorang wanita bernama Evelyn Carnahan atau biasa dipanggil Evie, pustakawan yang sangat menggeluti sejarah Mesir kuno. Hari itu Evie sedang murung karena lagi-lagi sial menghampiri dan lagi-lagi Evie mendapat teguran keras dari atasannya, seorang ahli sejarah bernama Dr. Terence Bay. Kemurungan tersebut nyaris bertambah parah dengan datangnya sang kakak, Jonathan, mempermainkan salah satu mayat yang diawetkan. Tapi sebenarnya pria itu membawa sesuatu yang dia dapat dari penggali di Tips dan berharap itu bisa membuat sang adik tertarik. I think you found something. Evie langsung membawa lembaran yang dia temukan di dalam kotak kepada Dr. Terence. Ternyata setelah diteliti, kemungkinan lembaran tersebut adalah sebuah peta berusia sekitar 3.000 tahun. Lalu berdasarkan lambang serta simbol-simbol yang tertera, Evie sangat yakin itu adalah peta Hamunaptra, kota kematian yang menyimpan harta Firaun Seti pertama, salah satu raja terkaya. Mendengar hal itu, Jonathan semakin bersemangat, namun tidak dengan Dr. Terence karena menurutnya Hamunaptra adalah dongeng yang diceritakan kaum Arab untuk menghibur para turis. Terence pun tidak sengaja membakar lembaran tersebut. Dia sama sekali tidak menyesal karena mungkin itu demi kebaikan. Banyak petualang yang mencoba mencari Hamunaptra tapi tak ada satupun yang kembali. Karena masih penasaran, Evie meminta Jonathan mempertemukannya dengan penggali dari Tips. Ternyata cerita itu bohong belaka. Sebenarnya Jonathan mencuri kotak puzzle tersebut dari seorang pria tak dikenal. Dan kini pria itu dipenjara karena telah membuat kekacauan di kota. Ya, pria itu adalah Rick. Begitu mengingat wajah Jonathan, Rick langsung mendaratkan sebuah pukulan. I've just got one of those faces. Hamunaptra, Rick langsung mengetahui tujuan Evie. Sebenarnya, pria itu sama sekali tidak keberatan asalkan Evie mau membebaskan. Then get me the hell out of here. 100 pound ditolak mentah-mentah, 200 pound diabaikan, 500 pound malah diajak tidur. Akhirnya, pembagian hasil dari Hamunaptra membuat sipir tamak bernama Hasan setuju. Ya, Hasan akan mendapat 25%, dia langsung membebaskan Rick dari hukuman gantung. Keesokan harinya, di pelabuhan, Rick tampil rapi dan menawan, sehingga membuat Evie kebingungan. Rick juga berbicara lembut dan sopan, meyakinkan Evie bahwa dirinya benar-benar mengetahui lokasi Hamunaptra, serta mengetahui apa yang ada di sana, yaitu hanya pasir dan darah. Yes, you're right. Filthy, rude, complete scoundrel, nothing. Ternyata tidak hanya kelompok Evie yang melakukan perjalanan ke Hamunaptra, tapi juga beberapa koboi Amerika yang dipimpin oleh seorang ahli sejarah bernama Dr. Alan Chamberlain. Mereka menantang Rick berlomba siapa yang lebih dulu sampai, karena merasa yakin menang dengan seorang penunjuk jalan yang juga pernah ke Hamunaptra. Good evening, Jonathan. Night. Apakah kita akan berperang? Tanya Evie dengan lugu melihat persenjataan Rick yang cukup lengkap. Rick mempersilahkan Evie untuk bermimpi tentang sejarah, emas, atau apapun, tapi yang pasti persiapan dibutuhkan karena mungkin ada sesuatu yang jahat menanti di sana. Mereka pun melanjutkan percakapan tentang buku Amun-Ra yang tersembunyi di Hamunaptra. Evie dan Rick sama-sama tertarik dengan buku itu. Jika Evie tertarik dengan mantra yang tertulis di dalamnya, Rick justru tergiur dengan covernya yang mana terbuat dari emas. Setelah ditinggalkan Evie, Rick bertemu dengan sang penunjuk jalan tim Dr. Alan yang ternyata adalah seorang teman lama, kecil, dan licik. Ya, tanpa ragu, Rick langsung melampiaskan kekesalannya. Goodbye, Benny. Sangat mengejutkan ketika sedang menggalau akan tanggapan Rick tentang momen ciuman, tiba-tiba Evie diserang dan diancam akan dibunuh jika tidak menyerahkan peta dan kunci. Beruntung, Rick datang tepat waktu menyelamatkan Evelyn dan langsung memulai baku tembak. Cause for it! Americans. Did I panic? I think not.
Benny menertawai Rick yang tidak memiliki kuda. Itu benar-benar konyol karena kelompoknya sendiri berada di sisi sungai yang salah. Looks to me like you're on the wrong side of the river. Keesokan paginya, Rick beserta kelompok membeli 4 ekor unta dan tentunya pakaian untuk Evie. Ya, saya rasa kita semua sepakat dengan Rick. Pakaian ala Timur Tengah membuat damage Evie semakin gak ada obat. Perjalanan di atas padang pasir menuju Hamunaptra pun dimulai, sambil dimata-matai oleh kaum Medjay yang kagum dengan ketangguhan Rick. Beberapa jam kemudian, mereka kembali bertemu dengan Benny dan kelompoknya. Karena taruhan masih berlaku, semua pun bersiap sembari menunggu. Dan inilah dia, Hamunaptra. Can you believe it? Hamunaptra. So long, Benny! Evie menang secara mengejutkan dengan untanya yang menggemaskan. Setibanya di Hamunaptra, masing-masing tim langsung mempersiapkan alat dan mulai menggali. Meskipun diremehkan, tapi Evie sama sekali tidak ambil pusing. Dengan pengetahuan dan alat-alat seadanya, kelompok mereka tidak hanya berhasil menggali, tapi juga menerangi ruangan yang belum pernah dimasuki selama 3000 tahun. Sasaran Evie adalah patung Anubis, karena menurut ahli Bembridge, biasanya ada rahasia yang disembunyikan di bawah kaki patung tersebut. And then there was light. Secara perlahan, mereka mulai berjalan, menyusuri koridor, sampai tiba di kaki patung. Terdengar suara-suara misterius dan sangat menakutkan. Lalu ketika suara itu mendekat, dengan sigap mereka mengeluarkan senjata dan mencari sasaran. Ternyata itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Dr. Allen. Sempat nyaris terjadi baku tembak karena memperebutkan wilayah galian, namun Evie memutuskan untuk mengalah. Sebab di bawah mereka ada ruangan lain yang mungkin menyimpan barang berharga. If we're going to play together, we must learn to share. Tim Allen langsung menargetkan sebuah peti atau kotak di bawah patung. Allen memperingatkan bahwa Seti pertama adalah orang yang sangat cerdik. Oleh karena itu, lebih baik memerintahkan para penggali. Dan sesuai dengan dugaan, ada semacam uap muncul dari balik kotak yang membuat kulit para penggali melepuh. Berbeda dengan tim Allen, Evie yang mengalah malah mendapat keberuntungan berkat sang kakak yang secara tidak sengaja membuat sebuah sarkofagus jatuh dari langit-langit. Sementara teman-temannya sedang menggali, Hasan malah mencari keuntungan sendiri dengan mencungkil perhiasan dari dinding. Karena tidak cukup satu, pria itu mencungkil semuanya tanpa dia sadari bahwa itu adalah telur serangga pemakan daging. Kembali ke Evie, keberuntungannya masih berlanjut. Kotak puzzle yang dimilikinya adalah kunci untuk membuka peti. Namun, tiba-tiba saja terdengar teriakan Hasan. Dia menabrakkan diri sampai mati karena tidak tahan dengan serangga yang memakan tubuhnya. Malam harinya ketika beristirahat, Rick, Evie, dan Jonathan berbincang tentang tewasnya beberapa penggali di kelompok Allen, yang mana menurut Rick itu adalah akibat tekanan asam, semacam jebakan kuno. Namun mereka masih tidak mengetahui penyebab kematian Hasan. Mungkin saja mereka tidak seharusnya berada di sana dan melakukan penggalian karena tempat itu benar-benar terkutuk. Tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan dari kaum Medjay, yang mana kali ini bersama komandannya Ardet Bay. Setelah pertempuran yang cukup singkat, Ardet menarik mundur pasukannya. Pria itu memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk meninggalkan Hamunaptra, atau seluruh tim penggali akan dibunuh. Namun ancaman tersebut malah membuat tim Allen semakin penasaran. Jika memang Medjay melindungi Hamunaptra dengan nyawanya, maka pasti harta adalah alasannya. Malam itu pun ditutup dengan Evie yang mabuk. Dia menceritakan tentang keluarga, cita-cita, dan impiannya.
Ketika matahari terbit, masing-masing tim kembali memeriksa makam untuk menemukan harta. Tim Ellen kini memberanikan diri membuka kotak dengan beberapa kalimat Mesir kuno tentang kematian dan tentang makhluk terlarang yang jika dibangkitkan akan mendatangkan malapetaka ke dunia. Di dalam kotak itu ada sebuah kitab, namun bukan Amun-Ra, melainkan kitab kematian karena warnanya yang hitam pekat. Selain itu, pada bagian bawah ditemukan 4 kendi suci yang indah. Masing-masing mendapat 1, mereka terlihat gembira karena yakin benda itu akan sangat mahal jika dijual. Sedangkan kelompok Evie melanjutkan apa yang mereka lakukan kemarin, yaitu membuka sarkofagus. Dan tiba-tiba saja muncul mumi yang membuat semuanya terkejut. Anehnya, tubuh mumi yang diperkirakan berusia 3000 tahun itu masih basah dan membusuk. Lalu ditemukan juga goresan pada bagian dalam petinya yang mana menandakan orang itu dikubur hidup-hidup. Lalu juga ada sebuah tulisan di sana yang artinya kematian hanyalah sebuah awal. Death is only the beginning. Malam harinya, Evie membawa sebuah temuan baru dari dalam sarkofagus berupa bangkai serangga pemakan daging. Sepertinya, mumi yang ditemukan mereka sengaja diletakkan di dalam peti bersama serangga. Kemudian serangga itu memakan tubuhnya secara perlahan sehingga membuatnya sangat menderita. Ya, sebutannya adalah Homdai, kutukan paling kejam di Mesir kuno dan biasanya diberikan untuk penjahat kelas berat. Sebenarnya, kutukan tersebut tidak pernah digunakan karena takut jika orang itu dibangkitkan, maka akan membawa 10 wabah mematikan. Beberapa waktu kemudian, Evie mengambil kitab kematian yang ditemukan Dr. Ellen. Mungkin itu sama saja dengan mencuri, tapi kali ini Evie menggunakan cara Rick dan Jonathan, yaitu meminjam. Sangat disayangkan, tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan, Evie langsung menggunakan kunci untuk membuka kitab tersebut. Bahkan tanpa ragu, membaca beberapa kalimat mantra, sehingga mendatangkan malapetaka. You must not read from the book! What have we done? Dr. Ellen langsung terbangun dan marah besar karena seharusnya Evie tidak membaca kitab itu. Seketika, jutaan serangga hama bermunculan, membuat semuanya berlarian untuk berlindung di dalam makam. Tempat itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak jebakan, serangga pemangsa, serta makhluk mengerikan yang merampas mata dan lidah salah satu anggota kelompok Ellen, yaitu Burns. Makhluk itu juga sempat bertemu dengan Benny, segala macam mantra dan doa diucapkannya. Tapi tak ada satupun yang berhasil sampai akhirnya bahasa Yahudi yang merupakan bahasa para budak menyelamatkannya. Dan makhluk itu meminta Benny memberitahukan lokasi 4 kendi suci. Setelah kesana kemari mencari, akhirnya Rick menemukan Evie. Namun wanita itu tidak sendiri karena ada makhluk setengah jadi yang cukup membuat ngeri. Tidak ada alasan berlama-lama di sana, karena sepertinya tempat itu hampir runtuh. Setibanya di luar, ternyata Ellen sudah bersama Ardet dan para Medjay. Sebelumnya, peringatan telah diberikan, tapi kelompok penggali hanya mengabaikan. Akhirnya kini, makhluk yang ditakuti selama 3000 tahun telah bangkit dan para Medjay harus mencari cara untuk bisa mengurungnya kembali, karena tidak ada senjata manusia yang bisa membunuhnya. You never eat, you will never sleep. He will never stop. Beberapa waktu kemudian, setelah semuanya berada di benteng Kairo, terjadi pertengkaran antara Rick dan Evie. Rick menginginkan mereka meninggalkan Mesir, sedangkan Evie ingin tetap berada di sana untuk bertanggung jawab. Makhluk terlarang yang dibangkitkan Evie tidak lain dan tidak bukan adalah Pendeta Agung Imhotep. Setelah mendapatkan mata dan lidah, makhluk itu belum berhenti dengan bantuan Benny. Dia kembali mencari Burns untuk melanjutkan aksinya.
Tiba-tiba saja semua air minum menjadi merah dan rasanya seperti darah. Mungkin inilah awal mula dari bencana. Selain itu, tiba-tiba saja terjadi badai yang tak biasa dengan bola api yang berjatuhan dari langit. Setelah mendengar teriakan, Rick dan Evie langsung bergegas mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata Imhotep telah menyelesaikan ritual pertama yang membuat dagingnya kembali. Iblis itu pun langsung mendekat ke arah Evie untuk berterima kasih karena telah dibangkitkan. Rick tidak bisa melakukan apapun sampai akhirnya seekor kucing lucu membuat Imhotep melarikan diri. Mengapa Imhotep memburu tim Ellen dan merayu Evie? Hanya satu orang yang mungkin bisa menjelaskannya, yaitu Dr. Terence, atasan Evie. Alangkah terkejutnya mereka melihat Ardet, sang komandan Medjay, juga berada di sana. Ternyata Terence juga adalah anggota Medjay yang selama 3000 tahun menjaga kota kematian. Ada beberapa hal yang dijelaskan tentang Imhotep, termasuk alasannya takut terhadap kucing karena hewan itu menjaga dunia bawah atau underworld. Namun itu tidak lagi berlaku ketika Imhotep telah mencapai wujud manusia, yaitu dengan cara memburu para pemegang kendi suci, yang mana kini tersisa 3 orang termasuk Dr. Ellen. Tidak hanya wujudnya yang berubah, tapi kekuatannya pun semakin bertambah. Bahkan konon, Imhotep mampu menggelapkan langit dengan tangannya. And he stretched forth his hand towards the heavens. Beberapa waktu kemudian, Rick mengusulkan untuk mencari Dr. Ellen karena dua pria lain, Henderson dan Daniels, merasa ketakutan. Akhirnya, mereka mendapat tugas menjaga Evie, selagi Rick dan Jonathan mencari Ellen. Mereka menemukan Benny yang sedang mengacak-ngacak ruangan Ellen. Dengan senang hati, Rick langsung menghajarnya sekaligus mengorek informasi. Yang dicarinya adalah kitab hitam. Imhotep akan menggunakannya untuk membangkitkan anak Sunamun dan menggunakan Evie sebagai tumbal. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari luar, yang mana ternyata Imhotep telah berhasil menghisap kehidupan Ellen. Lalu makhluk itu pun kembali menyemburkan serangga hama dari mulutnya untuk menyerang Rick serta para penduduk. Pada saat kembali, Rick menemukan mayat Henderson yang mengering. Untungnya pria itu membawa seekor kucing karena telah menduga bahwa Imhotep akan kembali mencoba mendekati Evie. Look what I got. Situasi semakin tak terkendali. Oleh karena itu, mereka kembali mengunjungi Dr. Terence dan Ardet di museum. Menurut Evie, jika kitab hitam untuk membangkitkan Imhotep, maka kemungkinan kitab emas bisa membunuhnya. Lalu setelah meneliti sebuah prasasti, wanita cerdas itu berhasil menemukan lokasi dari kitab emas yang ternyata berada di bawah patung Horus. Kini mereka hanya perlu kembali ke Hamunaptra untuk mencarinya, namun itu tidak akan mudah karena kini Imhotep memiliki pengikut, yaitu para penduduk yang telah terkena wabah kudis. Sepertinya akhir dunia telah dimulai. Meskipun berhasil melarikan diri, tapi tiba-tiba mereka dihadang lagi. Dan kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, bahkan mungkin seluruh kota telah menjadi pengikut Imhotep. Pada akhirnya, Imhotep berhasil mencapai kesempurnaan dengan menghisap kehidupan Daniels. Kemudian, bersama para pengikutnya, sang pendeta agung mengepung Rick dan yang lainnya, menawarkan keselamatan asalkan Evie ikut bersamanya ke Hamunaptra. Rick terpaksa merelakan Evie, namun dia bersumpah akan merebut wanita itu kembali dan memusnahkan Imhotep. Ancaman tersebut membuat sang pendeta tersenyum dan pergi sambil memerintahkan para pengikutnya membunuh kelompok Rick. You're next! Sangat disayangkan, Dr. Terence tewas karena mengorbankan diri. Namun perjuangan Rick dan Jonathan harus terus berlanjut demi menyelamatkan Evie sekaligus menyelamatkan dunia. Mereka menemui pria tua bernama Winston. Namun, jangan meremehkan pria itu, karena dia adalah seorang pilot pesawat tempur kerajaan Inggris yang gemar tantangan, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan menyelamatkan dunia.
Dengan bantuan Winston dan pesawat tempurnya, kelompok Rick bisa menghemat waktu, meskipun Jonathan sama sekali tidak menyukai ide tersebut. Sayangnya, rencana mereka diketahui oleh Imhotep, sang pendeta agung langsung menggunakan sihir untuk menghancurkan pesawat. Lagi-lagi seorang pahlawan telah gugur dalam perjuangan tersebut. Rick dan yang lainnya memungut beberapa peralatan serta senjata lalu bergegas memasuki makam. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai menggali. Jonathan bukannya membantu, tapi malah membuat ulah yang menyebabkannya hampir tewas. Suara tembakan terdengar sampai ke ruang persembahan. Sang pendeta agung lagi-lagi menggunakan sihir yang kali ini untuk membangkitkan para pengikutnya. Kembali ke Rick, dengan menggunakan trik EV, mereka berhasil menyinari seluruh ruangan yang ternyata adalah gudang penyimpanan harta Seti pertama. Mengejutkan, tentu. Menggiurkan, sudah pasti. Namun Rick menegaskan bahwa mereka harus tetap fokus pada tujuan. Tiba-tiba saja, para mayat hidup datang menyerang dan sama seperti tuannya, senjata manusia sama sekali tidak mempan terhadap mereka. Beruntung, tak lama kemudian, Jonathan berhasil menemukan kitab emas. Kini giliran Ardet yang berkorban menahan para mumi agar Rick bisa meledakkan jalur masuk. Di ruangan persembahan, ritual tengah berlangsung. Jiwa anak Sunamun telah dikembalikan ke tubuhnya. Kini yang perlu dilakukan hanya membunuh Evie sebagai tumbal. Jonathan datang di waktu yang tepat dengan kitab emas. Namun untuk membukanya, dibutuhkan kunci yang saat ini dipegang oleh Imhotep. Sementara itu, di tengah-tengah kekacauan, Benny yang licik mengambil keuntungan dengan memungut emas dan perhiasan lainnya dari gudang harta. Tentunya satu tas saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, dia memanfaatkan semua unta untuk mengangkutnya. Kembali ke ruang persembahan, selagi Imhotep mengejar Jonathan, Rick secara diam-diam menyelinap masuk untuk membebaskan Evie. Kini dia telah mendapatkan pedang salah satu prajurit Firaun, dan ternyata senjata itu cukup ampuh untuk melawan para mumi. Berhasil lolos dari Imhotep, Jonathan malah membuat masalah baru. Pria itu nekat membaca beberapa tulisan pada sampul kitab yang ternyata adalah mantra untuk memanggil pelindung. Ya, pelindung yang dimaksud adalah mayat hidup, tapi bedanya mayat hidup itu adalah prajurit suci Raja Firaun yang tak terkalahkan. Tentu mau tidak mau, Rick harus berhadapan dengan mereka, sementara Evie berhadapan dengan anak Sunamun. Evie meminta Jonathan untuk membaca tulisan lain karena kemungkinan ada mantra pengendali prajurit. Dan ternyata apa yang dikatakan wanita itu benar. Di saat terakhir, Jonathan berhasil menghentikan para prajurit dan menargetkan serangan ke anak Sunamun. Fokuskan Sunamun! Kematian sang kekasih untuk ketiga kalinya membuat pendeta agung marah besar dan nyaris membunuh Jonathan. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan untuk mencuri kunci, lalu menyerahkannya kepada Evie agar bisa membuka kitab emas. I got it! Paradus! Paradus! Ya, ternyata mantra itu mencabut kesaktian Imhotep, sehingga kini dia hanyalah manusia biasa yang bisa dibunuh. Sang pendeta tenggelam dalam sebuah kolam keramat, lalu di saat-saat terakhir, dia mengucapkan sesuatu yang artinya kematian merupakan sebuah awal.
Benny masih disibukkan dengan memungut emas dan perhiasan, sehingga tanpa sadar telah menekan tuas yang membuat tempat itu runtuh. Yang lebih parahnya lagi, ketika semua orang berlari menyelamatkan diri, Benny malah masih berusaha menyelamatkan emasnya, sehingga terjebak di dalam ruangan harta. Dan sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Evie, orang licik dan tamak seperti Benny pasti akan berakhir tragis. Film pun ditutup dengan menampilkan Rick, Evie, dan Jonathan yang berhasil selamat dari maut dan menyaksikan Hamunaptra yang tenggelam dalam pasir. Sangat mengejutkan, sebuah tangan dibalut perban menyapa dari belakang. Ternyata itu adalah Ardet. Pria itu juga selamat. Dia mengucapkan terima kasih, memberikan rasa hormat dan doa kepada kelompok Rick. Semoga Allah selalu tersenyum kepada kalian. Mungkin Jonathan berpikir bahwa mereka pulang dengan tangan kosong, namun tidak dengan Rick. Dia mendapatkan kekasih pujaan hati dan tanpa disadari sekantong tas penuh emas milik Benny. Apakah Imhotep terkubur selamanya bersama Hamunaptra atau akan bangkit kembali sesuai janjinya? Dan tamat. Visual efeknya jelek bang, burik bang, grafik anak magang bang. Hei anak muda, tolong diingat lagi, ini film tahun 1999 dan pada masa itu The Mummy mungkin bisa dibilang salah satu yang terbaik. Bahkan kalau saya tidak salah juga dibuatkan video gamenya di konsol PlayStation X atau PS1. Ya, sebuah petualangan fiksi ilmiah dengan aksi yang epik dan sedikit bumbu cinta ala FTV yang malu-malu kucing. The Mummy terinspirasi dari sejarah Mesir dan meskipun tidak akurat, tapi saya rasa cukup menghibur karena menyuguhkan kisah-kisah, kutukan, dan artefak yang diambil dari buku sejarah. Adalah suku asli yang tinggal di Gurun Timur, dari wilayah Mesir hingga Laut Merah. Jika ditelusuri kembali, kaum Medjay hidup sekitar tahun 2400 sebelum Masehi sebagai orang-orang semi-nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi terkadang juga menetap untuk sementara. Dan mereka adalah kaum pejuang. Dalam film ini, seperti yang kita tahu, Medjay ditampilkan sebagai orang yang lebih modern, namun percaya atau meyakini hal-hal magis, terutama untuk mengalahkan musuh utama mereka, yaitu Imhotep. Tidak hanya dalam The Mummy, Book of the Dead atau Kitab Kematian sering didramatisasi sebagai pendukung cerita untuk agama yang semu. Dalam film ini, kitab tersebut memungkinkan sang pendeta agung untuk membangkitkan pengikutnya, kekasih, dan bahkan bisa untuk membangkitkan dirinya sendiri jika orang lain yang membacanya. Meski disebut sebagai kitab, tapi sebenarnya itu adalah prasasti yang sering ditemukan di papirus, lembaran yang digunakan orang zaman dulu untuk ditulisi, dinding makam, balutan mumi, dan bahkan topeng emas Raja Tutankhamun. Sering dikaitkan dengan para dewa, tapi kitab kematian sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Maknanya itu lebih ke mengarahkan mereka yang mati untuk memasuki alam baka. Tadi kita sudah bahas kitab kematian, sekarang kota kematian atau kota orang mati. Dalam The Mummy, Hamunaptra atau kota yang hilang adalah tempat para Fir'aun dimakamkan, sekaligus gudang harta. Dalam dunia nyata, julukan City of the Dead sebenarnya adalah Kairo, atau disebut juga Nekropolis, atau penduduk setempat menyebutnya dengan The Carafa. Adalah kompleks pemakaman terbesar di kota Kairo, membentang sejauh 6,4 km, bangunan seperti rumah dan masjid kuno di pemukiman padat jumlahnya banyak sekali, membentuk suatu kota sehingga sering dijuluki The City of the Dead. Kutukan atau hukuman paling kejam yang dijatuhkan untuk Imhotep setelah membunuh Seti pertama. Lidah Imhotep dipotong lalu ditempatkan di dalam sarkofagus yang terkunci rapat bersama serangga pemakan daging yang disebut scarab. Kutukan Homdai dimaksudkan untuk menyiksa Imhotep selamanya. Tapi ya ini hanya di dalam film, karena di Mesir hanya seseorang yang meninggal, diawetkan atau dijadikan mumi, dan tidak ada yang namanya dikubur hidup-hidup, karena ritual tersebut adalah sesuatu yang suci dalam kepercayaan mereka dengan proses yang cukup rumit. Ya, mengerikan, menakutkan, kejam, pokoknya paling jahat. Ternyata nama Imhotep benar-benar ada dalam sejarah. Tapi kisah sebenarnya Imhotep sangat jauh berbeda. Dalam film ini, seperti yang kita tahu, Imhotep terlibat perselingkuhan dengan istri Fir'aun yang aduhai, dan sekaligus dengan nekat membunuh sang raja. Semua dilakukan demi cinta.
Sedangkan dalam sejarah, Imhotep adalah kanselir Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun Djoser dan juga berperan sebagai imam atau pendeta agung Dewa Matahari Ra di Heliopolis. Selain itu, Imhotep juga disebutkan sebagai seorang arsitek dari salah satu piramida, yaitu piramida Djoser. Meskipun tidak banyak cerita yang mengisahkan tentang sang pendeta agung, tapi reputasinya yang baik dengan kebijaksanaan dan kemuliaan menunjukkan bahwa kemungkinan besar hidupnya tidak mirip dengan yang digambarkan di film The Mummy. Untuk kutukan atau kekuatan sihir tidak terlalu saya bahas karena tidak bisa dibuktikan. Ya meskipun tidak semua aspek dalam film The Mummy benar-benar nyata, tapi tidak bisa dipungkiri film ini benar-benar sangat menghibur. Apa kalian setuju? Oh ya, untuk kisah-kisah lain tentang karakter, latar belakang, ataupun side story, saya bahas di episode selanjutnya. Tentu, jika kalian benar-benar tertarik. Mungkin sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan mohon diingat, saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi hanya mengungkapkan sesuatu sebagai bentuk dari berbagi ilmu, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam memahami film. Yang tahu benar atau salah, tetap sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang teori yang saya sampaikan salah. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi, atau ingin bertanya, atau ingin merequest, bisa di kolom komentar, dan juga bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya, demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!